Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyatu ala Mutammimatil Ajurumiyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan apabila isim dan laqab bersatu, maka mana yang didahulukan di antara keduanya? Atau isim dan kunyah, atau kunyah dan laqab, apa yang didahulukan di antara keduanya? Ya, di sini berkata penulis rahimahullah ta'ala, kita sudah mempelajari apa itu isim, apa itu kunyah, apa itu laqab. Lalu kemudian dilanjutkan apabila terdapat dua saling bertemu isim dan laqab, maka mana yang didahulukan? Kata penulis di sini, wa idza ijtama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi anhu fil afsahi. Idza ijtama'a al-ismu wal laqabu, apabila terkumpul isim dan laqab, ya julukan, wajib ta'khirul laqabi, wajib mengakhirkan laqab. Jadi awalnya isim dan diakhirkan laqab, ya isim dulu baru laqab. Itu urutannya. Kalau ada isim dan laqab, maka isim dulu baru laqab. Fil afsahi, pada bahasa yang paling fasih. Contohnya, Ja'a Zaidun. Zaidun di sini dia isim namanya. Zainul Abidin, ini dia laqab julukannya. Maka didahulukan isim dulu. Ja'a Zaidun, Zainul Abidin, gitu. Wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabihi, dan laqab menjadi tabi'an, badal. Laqab tersebut menjadi badal. Tabi'an pengikut, maksudnya apa? Badal atau atof bayan ditulis di atasnya, ya. Pengikut kan pengikut banyak tuh. Naat, atof, taukid, badal, ya. Antum tulis di sini maksudnya tabi'an apa? Badal atau atof bayan, ya, bisa kedua-duanya itu. Badal atau atof bayan. Wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabihi, ya, laqab itu jadi mengikuti pada isim, mengikuti isim pada i'rabnya, ya. Ja'a Zaidun, Zainul Abidin, ya, sama-sama marfu. Kalau mansub, ya juga mansub. Ra'aitu Zaidan, Zainal Abidin, Zainal Abidin, ya, sama-sama mansub. Majrur juga sama-sama majrur. Marartu bi Zaidin, Zainil Abidin, ya, badal, pengikut isim pada i'rabnya. Kecuali lihat di sini. Kan di situ kalau antum lihat apa? Zaidun mufrad, benar bukan? Zainul Abidin laqabnya apa? Mudhof ilaih. Maka di situ laqabnya Zainul Abidinnya sebagai badal, mengikuti i'rab sebelumnya. Illa idza kana mufradaini, kecuali apabila keduanya mufrad, isimnya mufrad, laqabnya juga mufrad, yaitu alias enggak ada yang mudhof ilaih. Maka apa yang terjadi? Fayajibu idhafatul ismi ilal laqabi, maka wajib menyandarkan isim kepada laqab. Contoh, namanya Sa'id. Nah, itu nama tuh, isim. Laqabnya Kurzun. Apa Kurzun? Artinya karung kecil, ya, yang selalu dibawa oleh pengembala. Ya, ada orang dia seorang pengembala yang dikenal ketika keluar pasti membawa karung kecil. Ya, antum lihat mungkin mbah-mbah di desa yang masih mengembala kambing. Ya, dia dijuluki dengan Kurzun.
Sa'id si karung kecil gitu kan. Lihat di sini. Kurzun itu laqab, julukan. Sa'id itu isim. Nah, Sa'id di sini isimnya mufrad atau mudhaf ilaih? Mufrad. Kurzun laqabnya mufrad atau mudhaf ilaih? Mufrad juga. Berarti dua-duanya mufrad. Nah, tadi kata penulis illa idza kana mufradaini, kecuali apabila keduanya mufrad, Sa'id mufrad, Kurzun mufrad. Alias yaitu bukan mudhaf ilaih ya, maksud mufrad di sini. Maka wajib menyandarkan isim kepada laqab. Jadilah Sa'idu Kurzin. Ya, wajib menyandarkan isim kepada laqab. Jadilah Sa'idu Kurzin. Sa'idu mudhaf, Kurzin mudhaf ilaihi. Paham ya? Tadi kan kalau di atas Zaidun Zainul Abidin, apa i'rabnya Zainu? Badal atau atof bayan. Namun apabila isimnya mufrad, ya bukan mudhaf ilaih, laqabnya juga mufrad, bukan mudhaf ilaih, maka dijadikan Sa'idu Kurzin, ya, disandarkan mudhaf ilaihi. Sa'idu mudhaf, Kurzin mudhaf ilaihi. Itu tentang isim dan laqab. Kemudian kata penulis, wala tartiba bainal kunyati wal ismi, dan tidak ada urutan antara kunyah dan isim, terserah mau mendahulukan yang mana. Mau Abu Bakrin dulu baru Abdullah, atau Abdullah dulu baru Abu Bakrin, ya itu terserah. Wala bainal kunyati wal laqabi, dan tidak juga antara kunyah dan laqab itu juga tidak ada urutan. Mau laqab dulu baru kunyah atau kunyah dulu baru laqab itu bebas. Yaitu penjelasan singkat di matan. Kemudian kita masuk ke syarah. Wa qala syarihu hafidhahullah. Ana minta antum perhatikan ya. Qauluhu wajaba ta'khirul laqabi fil afsahi, ay li'anna al-laqaba fil aghlabi manqulun min ghairil insani kabattata falau kuddima la tawahhama as-sami'u anna al-murada musammahu al-asliyu wa dhalika ma'munun bi ta'khirihi wa li anna al-laqaba yushbihu an-na'ta fi ish'arihi bil madhi awidh-dhambi awidh-dhammi wan na'tu la yuqaddamu 'ala al-man'uti fakadzalika ma ashbahahu. Kemudian perhatikan di sini pensyarah menyebutkan alasannya. Kenapa apabila ada isim dan laqab lebih atau wajib di sini ya? Wajib mengakhirkan laqab, berarti isimnya didepankan. Alasannya li'anna laqaba, karena bahwasanya laqab julukan fil aglabi kebanyakannya manqulun min ghairil insani. Manqul itu diambil kebanyakannya diambil dari selain manusia, seperti hewan. Tadi juga apa? Kurzun. Apa kurzun? Karung kecil gitu kan. Contohnya yang hewan kabattota, ya bebek. Saya jelaskan dulu secara singkat. Karena laqab itu kebanyakan diambil dari selain manusia, kayak tadi bebek, karung kecil. Takutnya nanti kalau laqab didahulukan, pendengar mengira bahwa yang dimaksud itu adalah ya burung kecil memang, bukan Zaid. Atau yang dimaksud itu ya memang karung kecil. Yang dimaksud ya bebek memang, bukan orangnya. Itu sebab yang pertama. Karena kebanyakan laqab diambil dari selain manusia. Oleh karena itu ditakutkan kalau laqab berada di awal, berada di depan, nanti yang dimaksud ya karung kecil, bukan orangnya. Padahal kan itu cuma julukan.
Nanti yang dimaksud bebek, hewan, bukan orang ya. Padahal kan itu cuman julukan kepada orang. Kabatota falau kuddima latawahhama sami'u, seperti bebek. Falau kuddima, apabila didepankan, latawahhama sami'u, niscaya pendengar mengira, tawahhama mengira, sami'u pendengar. Seperti bebek, apabila didepankan, niscaya pendengar mengira annal murada musammahul asriyu, bahwasanya yang diinginkan adalah yang dinamakan yang sebenarnya. Takutnya nanti dikira yang diinginkan ya bebek beneran. Misalnya dikatakan ja'a battatu, misalnya ada orang dijulukin bebek ya. Ada orang misalnya ja'a battatu, siapa yang enak? Ja'a battatu Zaidun gitu kan. Zaid dijuluki bebek. Ja'a battatu Zaidun. Nanti dikira yang datang ya memang bebek gitu kan. Padahal kan kita maunya yang datang Zaid. Zaid yang dijuluki pembebek. Maksudnya ya. Misalnya nang lihat Zaid nih, tapi kan dia julukannya pembebek, batoh. Tapi didahulukan batoh. Ra'aitu battota Zaidan gitu. Nanti dikira ya aku melihat bebek beneran. Padahal kan yang dimaksud Zaid yang berjuluk atau yang dijuluki pembebek. Falau quddima, ya tadi kalau didepankan la tawahhama sami'u, niscaya pendengar akan mengira annal murada musammahul asliyu, bahwasanya yang diinginkan adalah yang dinamakan yang sebenarnya. Ya bebek beneran nanti dikira. Wadzalika ma'munun bitakhirihi, dan demikian itu ma'mun yang aman bitakhirihi dengan mengakhirkannya. Jadi isim dulu biar jelas, oh telah datang Zaid, bato, oh yaitu julukannya pembebek. Jangan bato dulu nanti dikira bebek yang datang. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ya Khalil, apa alasan yang pertama tadi Khalil? Fokuskan Khalil. Majuan, taqaddam. Alasan yang kedua, wali anna laqaba yushbihun na'ta. Karena bahwasanya laqab itu menyerupai na'at. Menyerupai sifat. Kita sudah tahu ya, na'at man'ud, sifat mausuf, itu kan letaknya di belakang. Zaidun jamilun, kitabun kabirun, al-kitabu al-jamilu an-nafisu. Ya, jadi na'at letaknya di belakang. Karena dia memberikan pujian atau memberikan celaan. Oleh karena itu, laqab menyerupai na'at fi isy'arihi bil madhi awi dhammi. Pada memberikannya dia dengan pujian atau celaan, ya sama-sama memberikan pujian, memberikan celaan, kan itu na'at begitu. Azam at-tawilu, pujian. Tapi kalau dikatakan azam al-qasiru, wah ustaz mah gitu kan. Itu celaan. Tapi saksi pembahasannya apa? Na'at letaknya di belakang. Dan tadi kita katakan laqab menyerupai na'at karena sama-sama memberikan pujian atau celaan. Wa na'tu la yuqaddamu 'alal man'uti, dan na'at tidak didepankan daripada man'ut. Oleh karena itu laqab letaknya di belakang juga. Fakadzalika ma asbahahu, maka begitu juga apa yang menyerupainya. Kemudian wat taqyidu bil aghlabi lil ihtirazi min nahwi zainil abidin wa nahwihi. Wat taqyidu bil aghlabi, dan pengikatan dengan kebanyakan. Itu kenapa penulis, coba antum lihat di awal syarah. Apa di situ dikatakan li anna laqaba fil aglabi, itu yang dimaksud. Antum bulatkan. Antum bulatkan. Itu yang dimaksud ya.
Syarah di awal qauluhu wajaba ta'khirul laqabi fil afsahi ay li anna laqaba fil aghlabi, karena bahwa laqab kebanyakannya diambil dari selain manusia. Oke, lanjut lagi ke syarah. Wat taqidu bil aghlabi, pengikatan dengan kebanyakan. Ya, kenapa dikatakan? Karena bahwa laqab kebanyakan diambil dari selain manusia. Kenapa dikatakan kebanyakan? Lil ihtirazi, untuk mencegah dari semisal Zainil Abidin. Ya, jadi ada laqab yang dia bukan dari hewan, tapi juga diambil dari manusia. Tapi kebanyakannya diambil dari selain manusia. Tapi ada ya sedikit diambil dari manusia, itu maksudnya. Waqad yataqaddamu 'ala al-ismi fi ghairil afsahi ka qauli syairi ana ibnu Muzayqiya Amrin wa jaddi abuhu mundirun ma'us sama'i faquddimal laqabu wa huwa qawluhu Muzayqiya 'ala al-ismi wa huwa qawluhu Amrin hadza qalilun. Kata pensyarah hafizallahu taala, waqad yataqaddamu 'ala al-ismi. Tadi kan apa? Apabila isim dan laqab bertemu, yang didepankan mana? Isim, baru kemudian diakhirkan laqab. Di sini kata pensyarah waqad yataqaddamu 'ala al-ismi, terkadang laqab didepankan daripada isim. Tapi hukum asalnya yang paling afsah, paling fasih, wajib mengakhirkan laqab. Berarti isimnya di depan. Namun di sini kata pensyarah terkadang laqab itu mengedepankan daripada isim. Terkadang laqab yataqaddam, didepankan daripada isim. Tapi apa fi ghairil afsahi, pada selain bahasa yang fusha. Jadi ini enggak fusha bahasanya. Laqab dulu baru isim, ya itu enggak fusha. Ka qauli syairi, seperti perkataan penyair ana ibnu Muzayqiya, aku adalah ibnu anaknya Muzayqiya. Muzayqiya ini dia laqab. Ya, anak nggak tahu apa arti Muzayqiya, tapi dia ini laqab. Amrin, ini namanya, ini isimnya. Berarti apa? Laqab dulu baru isim, tapi ini bukan fusha. Kalau mau fusha ya isim dulu baru laqab. Wajaddi, dan kakekku abuhu mundirun, bapaknya adalah mundir, ma'us sama, air dari langit. Ya, anak nggak tahu maksudnya apa air dari langit. Faquddimal laqabu, didepankan laqab Muzayqiya, wa huwa qawluhu Muzayqiya, ala ismi, daripada isim, wa huwa qawluhu Amrin, yaitu perkataannya Amr, ya Amr isim. Wa hadza qalilun, dan ini sedikit. Qauluhu wa yakunu laqabu tabi'an. Ya tadi tabi'an udah kita bahas. Yaitu i'rabnya apa? Badal atau atof bayan, ya. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Nah, ini di sini lebih rinci lagi. Perhatikan. Lebih rinci lagi. Annal isma wal laqaba in kana murakkabaini. Nah, ini di stabilo nih. In kana murakkabaini. Stabilo. Kana murakkabaini. Jaa Abdullahi anfun naqati. Awil awwalu murakkaban wa thani mufradan. Stabilo. Awil awwalu murakkaban wa thani mufradan. Nahu Jaa Abdullahi battatu, aw aksuhu, atau kebalikannya, ini juga stabil, aksuhu. Jaa Aliyun Zainul Abidin. Apa yang terjadi?
wajaba itba'u tsani lil awwali ala annahu badalun. Tadi udah Ana sampaikan di matan, badalun minhu badala kullin min kullin, badalun minhu badala kullin min kullin, au atfu bayanin, au atfu bayanin. Lanjut, wa in kana mufradaini, ini stabilo lagi. Kasa'idi kurzin wajaba indal basriyina idafatul ismi lil laqabi nahu jaa. Kita baca dulu semuanya. Jaa sa'idu kurzin, ra'aitu sa'ida kurzin, wa marartu bi sa'idi kurzin. Namun wajawwazal kufiyuna itba'a tsani lil awwali fataqulu jaa sa'idun kurzun wa ra'aitu sa'idan kurzan wa marartu bi sa'idin kurzin wa ma dhahaba ilaihi al-kufiyuna min tajwizil amrayni huwa as-sahihu wallahu a'lamu. Oke. Kita bahas sekarang tentang laqab dan isim. Qala syarihu hafidhahullah, qawluhu wa yakunu al-laqabu tabi'an ila akhirih ay anna al-isma wal laqaba in kana murakkabaini, bahwasanya isim dan laqab apabila keduanya murakkab, ya mudhaf ilaih, isimnya mudhaf ilaih, laqabnya juga mudhaf ilaih, murakkab ya, tersusun dari dua kata, mudhaf ilaih. Contohnya apa? Jaa Abdullah, isim bukan ini dia. Abdullah isim apa laqab? Isim. Mudhaf ilaih bukan? Mudhaf ilaih. Abdu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Anfun naqati, hidung unta, ini isim apa laqab? Laqab. Juga sama mudhaf ilaih. Anfu mudhaf, naqa mudhaf ilaih. Nah, berarti keduanya mudhaf ilaih. Awil awwalu murakkaban wa tsani mufradan, atau yang pertama yaitu isimnya murakkab tersusun dari dua kata, mudhaf ilaih, wa tsani, dan yang kedua yaitu laqabnya adalah mufrad. Contoh, jaa Abdullahi battatu, lihat tuh isimnya yang pertama Abdullah murakkab tersusun dari dua kata, mudhaf ilaih, Abdullahi. Yang kedua battah, ya laqabnya mufrad. Au aksuhu, atau kebalikannya. Apa kebalikannya berarti? Yang pertamanya mufrad, yang keduanya murakkab. Contoh, jaa Aliyun, ini dia isimnya yang pertama mufrad. Zainul Abidin, ini dia laqabnya yang kedua murakkab, mudhaf ilaih. Maka apa i'rabnya? Lihat di sini, kalau seperti itu. Tadi pertama dua-duanya murakkab, atau pertamanya murakkab yang keduanya mufrad, atau kebalikannya, pertama yang mufrad keduanya murakkab. Maka bagaimana i'rabnya? Wajaba itba'u tsani lil awwali, maka wajib yang kedua mengikuti yang pertama. Wajaba itba'u tsani, ya wajib pengikutan yang kedua lil awwali, kepada yang pertama. Yang kedua mengikuti yang pertama. Wajib yang kedua mengikuti yang pertama. Atau nama lainnya tabi'an, pengikut. Lalu pengikut dia yang mana? Kan ada 4 tuh, na'at, ataf, taukid, badal. Maka di sini dikatakan ala annahu badalun, yaitu dia sebagai badal darinya, badala kullin min kull, ya badal kull min kull, atau atfu bayan. Nah, selesai sudah. Lalu di sini kata pensyarah, wa in kana mufradaini, apabila keduanya sama-sama mufrad, enggak ada yang mudhaf ilaih. Kasa'idi kurzin, ya Sa'id kurzin, Sa'id isimnya mufrad, kurzin laqabnya mufrad. Maka di sini ada dua pandangan, dua pendapat. Wajaba indal basriyina idafatul ismi lil laqabi. Wajib menurut para ulama Basrah
Jadi dalam ilmu nahwu ada dua madhab ya, madhab Basrah dan madhab Kufah. Wajib menurut para ulama Basrah menyandarkan isim kepada laqab. Ya kayak tadi, Sa'idu Kurzin, mudhaf ilaih, menyandarkan isim kepada laqab, ya mudhaf ilaih lah. Sa'idu Kurzin, Sa'ida Kurzin, Sa'idi Kurzin. Itu menurut madhab Basrah. Contoh, Ja'a Sa'idu Kurzin wa ra'aitu Sa'ida Kurzin wa marartu bis Sa'idi Kurzin. Namun ini pendapat yang kedua. Jawazal kufiyuna itba'a tsani lil awwali. Jawaza itu membolehkan. Jawazal kufiyun, para ulama Kufah, yaitu mazhab Kufah, membolehkan pengikutan yang kedua kepada yang pertama. Ya, jadi boleh. Jadi badal atau bayan ini menurut mazhab Kufah. Sebagaimana di awal tuh boleh juga. Maka kamu katakan Ja'a Sa'idun Kurzun, ya, kayak tadi kan di awal tuh yang banyak. Ra'aitu Sa'idan Kurzan, marartu bi Sa'idin Kurzin. Ini madhab Kufah. Lalu mana yang benar, Sat? Basrah atau Kufah? Maka di sini kata pensyarah hafizahullah, wa ma dhahaba ilaihil kufiyun, apa yang diambil pendapatnya oleh para ulama Kufah. Dhahaba itu pergi ya, maksudnya diambil aja pendapatnya. Dhahaba ilaihi ya, pergi kepadanya. Apa yang para ulama Kufah pergi kepadanya. Minta juizil amroini, dari membolehkan dua perkara, was-sahihu, dia adalah yang benar. Jadi di sini pensyarah memegang pendapatnya para ulama Kufah. Jadi para ulama Kufah itu boleh Sa'idu Kurzin, mudhaf ilaih, boleh badal atau bayan, Sa'idun Kurzun. Paham insyaallah ya? Jadi boleh dua-duanya tuh, nggak repot. Mau yang mana terserah milih. Ja'a Sa'idun Kurzun atau Ja'a Sa'idu Kurzin. Di sini kata pensyarah, tadi kita katakan Kurzun apa? Karung kecil ya. Dia memang memiliki banyak makna. Bidammil kafi wa sukunir ra'i al-muhmalati wa fi akhirihi zayun. Perhatikan tuh harakatnya. Bidammil kafi, dengan mendomahkan kaf, ku. Wa sukunir ra'i, dan mensukunkan ra, kur. Al-muhmalati, yaitu yang tidak ada titiknya. Berarti apa? Ra kan enggak ada titiknya. Wa fi akhirihi zayun, dan di akhirnya ada zai, kurzun. Wa huwa fil asli, dan dia pada asalnya khurjur ra'i, imbalan pengembala. Imbalan pengembala. Ya, mungkin bisa juga kan. Tadi apa? Karung kecil yang dibawa pengembala. Ini pada asalnya maknanya apa? Imbalan untuk pengembala. Ya, mungkin itu karung kecilnya ya imbalan isinya. Intaha tasrih. Qauluhu wala tartiba bainal kunyati wal ismi ila akhirih, ay idza ijtama'a al ismu wal kunyatu awil kunyatu wal laqabu kunta bil khiyari fi taqdimi ahadihima ala sahibihi wa yalihi al-akhara mu'raban bi'rabihi. Perhatikan di sini. Wala tartiba bainal kunyati wal ismi, dan enggak ada urutan antara kunyah dan isimnya, terserah mau isim dulu atau baru kemudian kunyah, atau kunyah dulu baru kemudian isim. Kata pensyarah, idza ijtama'a al-ismu wal kunyah, apabila terkumpul isim dan kunyah, awil kunyatu wal laqabu, atau kunyah dan laqab, kunta bil khiyari, maka kamu bisa memilih. Bil khiyar, yaitu kamu dengan pilihan. Kamu dengan pilihannya kamu bisa memilih. Fi taqdimi ahadihima, dalam mengedepankan salah satu dari keduanya, ala sahibihi, atas pelakunya. Wa yalihil akhara,
dan dilanjutkan dengan yang lainnya mu'raban bi i'rabihi, di i'rab dengan i'rabnya yaitu badal atau ataf bayan ya. Jadi pengikut. Jadi terserah nih, mau didahulukan isim dulu baru kemudian kunyah, tapi dengan catatan yang kedua itu kata pensyarah yalihil akhara mu'raban bi i'rabihi. Yang selanjutnya yang lainnya yaitu yang kedua di i'rab dengan i'rabnya. Maksudnya apa? Pengikut, badal atau bayan. Tulis saja di bawahnya atau di atasnya badal atau bayan. Ya, atau isim dulu baru kunyah, atau kunyah dulu baru isim, ya kunyah dulu baru laqab, laqab dulu baru kunyah. Yang penting yang kedua i'rabnya badal, di i'rab dengan i'rabnya, ya pengikut. Kemudian famin taqdimil kunyati 'ala ismi, dan dari mengedepankan kunyah atas isim, ya kunyah dulu baru isim. Qauluka, perkataanmu, jaa Abu Abdillahi, di sini dia kunyah Abu, ada abunya. Abu Abdillah didepankan dulu. Jaa Abu Abdillahi Zaidun. Wa qaulu syairi, dan perkataan penyair, aqsama billahi Abu Hafsin Umaru, ya dia di situ Umaru. Namun disukunkan untuk menyesuaikan bait ya. Tapi saksi pembahasan kita didahulukan kunyah dulu Abu Hafs. Abu Hafs. Baru kemudian isim Umar. Wa min taqdimihi 'alaiha. Lihat nih, domirnya ada dua tuh. Wa min taqdimihi, hi kembali ke mana? Lihat tuh, hi. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Coba kembali ke isim atau kunyah? Ke isim, ahsan ya, karena isim mudzakkar dia, enggak ada tak marbutonya. Min taqdimihi, hi berarti isim. 'Alaiha, ha kembali ke mana berarti? Isim atau kunyah? Kunyah ya, karena dia muannas kan, kunyah ada tak marbutonya. Dan dari mengedepankan isim atas kunyah, berarti isim dulu baru kunyah. Tadi kan kunyah dulu baru isim. Sekarang isim dulu baru kunyah. Qauluka, perkataanmu, jaa Zaidun Abu Abdillahi, ya Zaidun dulu isimnya baru kunyahnya Abu Abdillah. Wa qaulu Hassanin radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Hassan. Ya, siapa Hassan? Hassan di sini wallahu alam mungkin yang dimaksud cucunya Nabi ya. Hasan Husain. Dikatakan di situ wa mahtazza arshullahi min ajli halikin sami'na bihi illa li Sa'din. Ini saksi pembahasan kita. Sa'din Abi Amrin. Lihat, nama dulu Sa'din baru kemudian kunyah Abi Amrin. Ya tadi terserah mau mengedepankan yang mana. Artinya wa mahtazza, tidaklah berguncang. Ihtazza itu berguncang. Arsy-nya Allah min ajli, karena halikin kematian, ya, kematian seseorang. Sami'na bihi, kami mendengarnya. Ya, berarti apa? Tidaklah berguncang arsy-nya Allah karena kematian seseorang yang kami mendengarnya. Illa li Sa'din Abi Amrin, kecuali miliknya atau kecuali kematian ya, kecuali untuk Sa'ad Abi Amrin. Saksi pembahasannya isim dulu, Sa'ad baru kunyah. Kemudian wa min taqdimil kunyati 'ala laqabi, dan dari mengedepankan kunyah atas laqab. Ya, kunyah dulu baru laqab. Ini tentang kunyah dan laqab. Tadi kunyah dan isim, sekarang kunyah dan laqab. Qauluka jaa Abu Abdillahi Zainul Abidin. Jaa Abu Abdillahi Zainul Abidin. Terserah yang mengedepankan yang mana. Wa min taqdimihi 'alaiha, dan dari mengedepankan laqab atas kunyah, ya taqdimihi kembali ke laqab tuh. Karena di situ dia mudzakkar. Kembali ke laqab, 'alaiha ya dia kembali ke kunyah, dan dari mengedepankan laqab atas kunyah. Qauluka, perkataanmu,
Ja'a Zainul Abidin, laqab Abu Abdillahi kunya. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iftahu al